Shalom, haleluya. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudaraku sekalian dimanapun engkau berada, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia hadir bersama-sama kita, Dia ada bersama-sama kita, karena Dia, Yesus Kristus Tuhan, itu mengasihi kita. Amin saudaraku, amin. Tuhan mengasihi kita, kita harus percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita harus percaya dan kita harus katakan senantiasa bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kita ada karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian percayalah, kita ada semuanya karena kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Amin saudaraku. Manusia tidak bisa berkuasa atas dirinya sendiri. Saudaraku sekalian. Manusia tidak dapat menentukan dirinya sendiri sekalipun, walaupun uangnya banyak. Walaupun dia seorang pejabat, walaupun dia seorang yang hebat, tidak bisa saudaraku sekalian. Hanya Tuhan yang menentukan hidup manusia. Karena firman Tuhan berkata, nafas hidup manusia itu, nafas hidup itu Tuhan yang memberikan, Allah yang memberikannya. Itu sebabnya kita harus datang kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, amin. Bapak Ibu Saudaraku dimanapun kita berada, percayalah bahwa Tuhan senang ketika Tuhan kita andalkan, Tuhan yang terlebih senang. Betul saudaraku sekalian, itu sebabnya Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi Tuhan sangat senang saudaraku sekalian kalau kita berharap kepada Dia. Apalagi kalau kita melakukan doa dan puasa, Tuhan terlebih senang saudaraku sekalian. Amin saudaraku. Kalau kita datang kepada manusia, manusia pasti akan bosan kepada kita saudaraku sekalian. Betapa baiknya pun orang itu, saudaraku sekalian. Tapi percayalah, Tuhan yang berkata, berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu sebabnya setiap hari kita harus berdoa, setiap hari kita harus berseru kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan senang. Bukti kita mengandalkan Tuhan apa saudaraku sekalian? Bukti kita membesarkan nama Tuhan apa? Bukti kita meninggikan nama Tuhan apa? Kita senang datang kepada Tuhan. Kita senang berdoa kepada Tuhan. Kita senang mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudaraku? Amin. Tuhan yang terlebih rindu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Itu yang saya mengerti saudaraku sekalian. Amin saudaraku? Nah, mari kita buka firman Tuhan. Betapa pentingnya kita berdoa. Itu adalah kesenangan Tuhan. Nah saudaraku sekalian, ya 2 Tesalonika 5 ayat 17 kalau saya tidak salah mengatakan bahwa tetaplah berdoa. Nah itu saudaraku sekalian. Kenapa firman Tuhan katakan tetaplah berdoa? Sekali lagi, Tuhan senang kalau anak-anaknya datang kepada Dia. Kalau anak-anaknya mengandalkan Dia. Itu sebabnya saudaraku jangan takut dibilang orang sok rohani. Ah, Bapak ini sok-sok rohani. Enggak mau lagi nonton-nonton film lama-lama, umpamanya begitu. Ya, aku mau berdoa saja, biarin aja lah. Nah, begitu saja saudaraku sekalian, enggak apa-apa. Tahu saudara jangan takut dibilang orang sok alim, ini tukang-tukang berdoa. Enggak usah takut saudaraku sekalian. Kenapa? Karena doa itu suatu keharusan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita saudaraku sekalian. Bukti orang mengandalkan Tuhan, bukti orang percaya kepada Tuhan, salah satunya adalah doa. Bukti orang beriman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, salah satunya adalah doa. Amin saudaraku, itu sebabnya kita ada di tempat ini untuk berdoa bersama-sama. Nah, ada firman Tuhan mengatakan di Lukas 18 saudaraku sekalian, sudah sering kita dengar perumpamaan hakim yang tak benar, atau diterjemah namanya perumpamaan hakim yang lalim saudaraku sekalian. Ya, Lukas 18, saya bacakan untuk kita semua. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Sekali lagi saudaraku sekalian, Tuhan kasih perumpamaan ini, Tuhan kasih ilustrasi yang Dia katakan ini di Lukas 18 ini untuk menegaskan saudaraku sekalian. Menegaskan apa? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan menegaskan bahwa umatnya, anak-anaknya harus, ya saudaraku sekalian, harus berdoa.
Ternyata harus berdoa itu memang kehendak Tuhan, saudaraku sekalian. Harus berdoa. Harus berdoa. Tuhan menegaskan kepada umatnya, harus berdoa. Dengan tidak jemu-jemu, jangan sampai kendor, tancap gas terus, doanya dikencangkan. Nah, itu tidak jemu-jemu, saudaraku sekalian. Jangan sampai malas berdoa, saudaraku sekalian. Bangun diri kita, bangkitkan iman kita, bangkitkan semangat kita. Karena firman Tuhan menegaskan, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus berdoa, saudaraku sekalian. Amin. Amin. Karena ada beberapa setan yang harus diusir dengan berdoa, saudaraku sekalian. Itulah hebatnya Tuhan ini, mengatur kehidupan kita. Betul, saudaraku sekalian. Itu sebabnya Tuhan sekali lagi menegaskan. Di ayat ini Tuhan berkata, Tuhan menegaskan bahwa umatnya, bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan sampai kita kendor untuk berdoa, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku. Ya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, kata Tuhan Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, begini ceritanya, saudaraku sekalian. Di satu kota ada seorang hakim. Hakim ini enggak takut sama Tuhan, apalagi sama manusia, saudaraku sekalian. Saudara bisa bayangkan ini hakimnya kejamnya kayak apa. Saya pasti percaya ini, wajahnya ini susah senyum, saudaraku sekalian. Orang ini pasti ini, aduh ininya agak mengkerut, mungkin matanya mungkin agak melotot, saudaraku sekalian. Badannya mungkin agak besar sedikit karena dia banyak menerima sogokan. Lah mungkin barangkali seperti itulah, saudaraku sekalian ya. Ya, hakim ini ganas kelihatannya, saudaraku sekalian. Ya, hakim yang lalim, sama Tuhan saja enggak takut, saudaraku, apalagi sama manusia. Tetapi yang hebatnya, saudaraku sekalian, ada seorang janda di kota itu yang selalu datang kepada hakim itu, saudaraku sekalian. Luar biasa janda ini. Seorang ibu datang kepada hakim itu, Pak Hakim, tolonglah bela saya, Pak Hakim. Saya enggak punya uang, saya seorang janda, tolong Pak Hakim. Pak Hakim ini menolak. Weh kau, amun jatuh duit, hela-helai kau. Weh kau, kata hakim itu mungkin barangkali. Tapi saya percaya hakim ini bukan orang Dayak, saudaraku sekalian. Ya. Dia enggak mau menolong janda ini, saudaraku sekalian. Dia datang lagi ke kantor hakim ini. Pak Hakim, tolong saya Pak Hakim. Dia datang mungkin ke rumah Pak Hakim ini. Pak Hakim, tolong saya. Mungkin Pak Hakim ini sedang mau makan siang, saudaraku sekalian. Ya. Dia datang lagi. Pak Hakim, tolong saya. Mungkin Pak Hakim ini datang mau makan siang atau makan sore, makan malam di warungnya Ibu Agus namanya, saudaraku sekalian. Letaknya di Jalan Badam, ya. Mau minum-minum kopi sore-sore, saudaraku sekalian, hakim ini, saudaraku sekalian, datang ke Jalan Badam, ya, ke Kopi 19. Ya, saudaraku sekalian, mau minum kopi, ini ceritanya Pak Hakim. Lagi dia mau menyeduh kopi, lagi seduh kopi, mau minum, saudaraku sekalian. Janda ini pun datang ke sana. Pak Hakim, tolong saya Pak Hakim. Akhirnya apa yang terjadi dengan hakim ini? Hakim ini pun mulai bosan. Sana kamu, katanya.
Tapi apa yang terjadi ketika hakim ini mau tidur, dia ingat janda ini. Ketika hakim ini mandi, dia ingat janda ini. Aduh, nanti didatangi janda ini lagi saya. Habislah saya. Ingat terus tentang janda ini saudaraku sekalian. Ingat lagi janda ini. Kenapa? Karena janda ini tidak pernah berhenti datang minta pertolongan kepada hakim yang lalim ini. Hakim yang jahat ini. Betul saudaraku sekalian? Ya. Hakim ini orang yang tidak takut akan Tuhan, apalagi kepada manusia. Dia tidak takut kepada Tuhan dan kepada setiap orang. Hakim yang sangat gawat ini saudaraku sekalian. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Karena janda ini terus datang terus kepada hakim yang jahat ini saudaraku sekalian. Akhirnya apa yang dikatakan hakim itu apa saudaraku sekalian? Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Akhirnya luluh juga hati Pak Hakim, saudaraku sekalian. Kenapa Tuhan mengumpamakan ini saudaraku sekalian? Kalau hakim yang jahat itu saja, kalau orang yang jahat itu saja mau memenuhi permintaan seorang janda yang tidak berdaya, yang mungkin dia tidak hormati, dia mau menolongnya. Apalagi Tuhan Yesus kita. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Apalagi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus setiap hari, setiap siang, setiap malam. Kita berseru kepada Tuhan. Mungkinkah Tuhan tidak menolong di kita, saudaraku sekalian? Coba lihat ayat itu saudaraku sekalian. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia, yaitu Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, akan segera membenarkan mereka. Kalau orang yang jahat saja saudaraku sekalian, mau menolong, mau akhirnya membuka hatinya, mau akhirnya mengulurkan tangannya, apalagi Allah kita. Kalau kita datang kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tuhan pasti akan menjawab dan membenarkan kita. Kalau kita minta ampun dosa kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Itulah sebabnya Tuhan katakan, jangan kamu sampai jemu berdoa. Kamu harus berdoa. Itulah sebabnya Tuhan katakan perumpamaan ini. Firman ini dituliskan untuk menegaskan kepada umat Tuhan, untuk menegaskan kepada saudara dan saya bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudaraku sekalian. Harus berdoa. Berdoa berarti kita merendahkan diri kita. Seperti seorang janda ini memohon pertolongan, merendahkan dirinya. Merendahkan diri sesuatu yang sangat Tuhan senangi, saudaraku sekalian. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Orang yang miskin, yang dimaksud Tuhan adalah orang yang merendahkan dirinya. Dalam keadaan rendah, dalam keadaan merasa tidak punya apa-apa, dalam keadaan merasa tidak sanggup. Itulah orang yang miskin, saudaraku sekalian. Orang yang merendahkan dirinya. Dan orang yang merendahkan dirinya, janji Tuhan, Tuhan akan meninggikan dia. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita berdoa. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di rumah kita, dimanapun kita berada, kita harus berdoa. Panggil nama Tuhan Yesus lalu. Amin saudaraku? Amin. Nah firman Tuhan ditutup, perumpamaan ini Tuhan Yesus tutup dengan perkataan demikian. Akan tetapi jika anak manusia itu datang,
adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau Tuhan Yesus nanti datang, apakah kita masih tetap tidak jemu-jemu? Apakah kita nanti akan kendor? Apakah kita nanti akan lesu, akan menjadi malas berdoa? Kalau Tuhan datang, apakah dia menemukan iman, semangat yang gigih, semangat yang berkobar-kobar untuk Tuhan, semangat yang terus mencari wajah Tuhan, semangat yang terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Mungkin saat ini kita berkata, Tuhan, aku udah lama berdoa tapi kenapa begini saja Tuhan? Aku sudah berpuasa, aku sudah berdoa Tuhan, tapi kenapa begini, masih begini? Tapi saya percaya Tuhan tepat pada waktunya, tepat pada waktunya, tepat pada waktunya akan memberikan jawaban yang tepat bagi kita. Akan menjawab semua permohonan dan doa kita dengan caranya yang ajaib. Bukan dengan cara manusia, tapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin saudaraku? Amin. Saya akan tutup firman Tuhan. Demikian saudaraku. Coba kita lihat di Mazmur. Haleluya. Mazmur 32. Mazmur 32 ayat 6. Saya bacakan untuk kita semua baik yang ada di rumah dan mendengarkan firman Tuhan ini melalui streaming. Ya, Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Amin saudaraku. Firman Tuhan berkata melalui Daud, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Saudaraku sekalian, ada waktunya kita tidak bisa lagi berdoa, saudaraku sekalian. Sudah terlambat. Tetapi firman Tuhan berkata, hendaklah orang saleh, orang yang percaya kepada Tuhan itu, orang yang beribadah kepada Tuhan itu, berdoa selagi Tuhan dapat ditemui. Sehingga apa saudaraku sekalian? Kalau banjir besar datang, kalau kesusahan datang, kalau pandemi datang, kalau wabah datang, itu tidak akan menjamah dia. Amin. Amin saudaraku. Ini firman Tuhan yang katakan, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melanda orang saleh itu, orang benar itu. Amin saudaraku. Berdoa, berdoa dan berdoa. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Berdoa berarti kita mau merendahkan diri kita, mengosongkan diri kita di hadapan Tuhan. Berdoa berarti kita mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan apa, saudaraku sekalian, kepada orang yang seperti itu, Tuhan senang. Tuhan dekat kepada orang yang suka berseru kepada Tuhan. Tuhan senang kepada orang yang suka mengandalkan Dia, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, hendaklah orang saleh itu berdoa selagi Tuhan dapat ditemui. Mari kita bangkitkan semangat kita, tetap kita berdoa, menyala-nyala terus untuk melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Mulai melayani Tuhan melalui lutut kita, melalui doa kita. Berlutut kita di hadapan Tuhan, saudaraku sekalian. Untuk anak istri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang dikasihi Tuhan. Supaya mereka terus ada dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudaraku. Berdoa, berdoa dan berdoa. Berdoa terus. Amin. Mari kita berdoa saudaraku sekalian sebelum kita masuk dalam doa syafaat.